Jadi di bawah pohon danur itu ada tempat pemancingan. Oke. Disitulah tempat yang paling serem. Jadi segala kemarahan, hawa negatif, kebencian, kehancuran, sakit hati itu semua berawal di situ. Dan Mbak Feni ini ngerasain hal itu di situ? Sangat. Nah, dari sakit hatinya itu terikatlah dia di dunia. Ketidakikhlasannya, jadilah dia penghuni di situ yang dijadikan bahwa danur itu seram. Ada 2 perempuan, masing-masing 2, di sini 2, tapi lidahnya keluar, buntutnya berbuntut. Perempuan berbuntut? Kayak siluman. Oke. Bukan, saya bilang itu bukan kayak jin-jin gitu, tapi siluman. Silumannya. Jadi lidahnya tuh kayak mau ngejilat, panjang tuh. Udah pulang nih, kita pulang gitu kan, pulang gitu. Sampai rumah nggak ada apa-apa segala macam. Beberapa hari setelah itu saya dengar dia masih sakit terus meninggal. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang mungkin dari awal gue dulu bikin podcast, gue udah menjadi subscribernya. Beliau adalah salah seorang wanita yang bisa dibilang punya kemampuan spesial. Dia punya cerita yang juga spesial, yang gue juga belum tahu cerita seperti apa. Dan langsung aja gue perkenalkan dengan yang bersangkutan, dengan Mbak siapa ini? Feni Rama. Mbak Feni Rama, gue pura-pura nggak tahu, belum tahu. Mbak Feni Rama, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Mas, sehat nggak? Alhamdulillah. Oke. Mbak Feni ini, saya lihat nih akhir-akhir ini kok sempat agak menghilang dari dunia podcast nih. Kemana Mbak Feni saat itu? Karena memang kan saya juga punya kegiatan di luar dari YouTube. Oh gitu. Bisnis dan pekerjaan juga masih berjalan gitu ya. Jadi ya kita lagi menyampingkan YouTube, lagi fokus yang ke pekerjaan ini. Oh gitu. Tapi sepertinya rindu. Udah lama nggak syuting? Sudah lama nggak syuting. Saya pikir di dunia YouTube itu nggak bikin kangen. Ternyata ngangenin. Ternyata ngangenin. Ya, doain insya Allah tahun ini kita akan mulai lagi. Nah Mbak Feni, biar yang pada nonton tahu, nama channelnya apa sih Mbak Feni? Nama channelku Feni Rama Official. Feni Rama Official. Yes, jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau ada video-video yang muncul secara tiba-tiba. Mantap. Oke, Mbak Feni, yang hari ini mau diceritain ini kisi-kisinya tentang apa sih Mbak Feni? Jadi waktu itu aku syuting untuk kebutuhan YouTube juga. Aku syuting di suatu tempat yang dimana pohon itu dijadikan buat film layar lebar. Oke. Mungkin kalau teman-teman di rumah sudah pernah nonton itu film Danur. Oh, danurnya si siapa namanya? Yang orang Bandung itu ya? Prilly ya. Oh iya, Prilly ya. Yang main Prilly kalau. Yang main Prilly ya. Aku kan tertarik sama pohon tersebut. Ya aku pikir kan awalnya tadi apa ini sebuah ornamen aja, atau kan memang benar-benar ada nih pohon. Ternyata pohon danur tuh benar-benar ada. Oh gitu. Dan letaknya nggak jauh dari Jakarta. Itu adanya di Sentul, di Hambalang. Hambalang? Yes. Nah, ini pasti seru pohonnya nih. Wah, bukan seru lagi. Selain memang dia membangun nuansa yang menyeramkan, juga etnik. Aku suka secara, kalau kita pelukis ya, kita pasti akan suka dengan pohon itu. Karena benar-benar menurut aku tuh, pohon itu luar biasa kalau untuk kita lukis, etniknya kuat sekali. Oke. Lu pengen tahu kan kisahnya gimana? Langsung aja, biar Mbak Feni Rama cerita, gue akan potong lagi. Mbak Feni Rama adalah seorang wanita yang dikenal memiliki ketajaman mata batin, bahkan sudah sering diminta stasiun TV untuk melihat sesuatu yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang memiliki indera keenam. Pada kesempatan ini, beliau berkunjung ke studio Jelajah Malam untuk silaturahmi
dan membagikan kisah nyata yang dialaminya tentang sebuah pohon yang bernama Pohon Danur, yang mempunyai cerita kelam. Bahkan di saat Mbak Feni ke sana untuk membuktikan berserta krunya berakibat salah satu kru tersebut meninggal dunia. Mau tahu ceritanya kan? Mari kita ikuti bersama kisah lengkapnya. Jadi waktu itu kita sedang mengadakan syuting ya untuk kebutuhan YouTube juga ya. Aku berangkat dari rumah itu sore, ya, kita menuju ke Sentul, Hambalang. Ya memang seperti biasa kalau kita mau syuting di suatu tempat kita harus izin terlebih dahulu. Karena ternyata yang aku nggak sangka Pohon Danur itu yang pertama tuh emang benar-benar ada. Dan kedua diakui oleh penduduk setempat di situ. Jadi ketika aku masuk, aku bertanya, Pak, pernah nggak ada syuting Danur di sini dan pohonnya ada apa enggak? Dan memang ada dan sesuai mirip dengan yang pernah ada di film. Masuklah aku ke dalam gerbang gitu kan, kita izin semua sampai ke dalam dan itu memang daerah wisata. Jadi kalau untuk aku kasih tahu secara detail nama wisatanya ya nggak enak juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa searching di Google daerah Hambalang tempat Pohon Danur sepertinya keluar karena wisata satu-satunya di daerah Hambalang tuh hanya itu aja. Singkat cerita, aku minta izin di pintu gerbang pertama, terus kita minta izin di pintu gerbang kedua. Maaf saya potong, Mbak, berapa orang waktu itu ke sana? Aku berangkat sekitar 15 orang. Oh. Banyak. Pegawai sendiri kan tuh sekitar 10. Ya, tapi kan para supporternya itu kan banyak. Karena pengen tahu nih, bener gak sih Pohon Danur itu ada? Dengan filmnya kan booming. Betul. Jadi pengen tahu nih semuanya bener gak sih? Bener ya, ada yang buat foto-foto aja gitu. Nah, ketika aku masuk ke dalam front office-nya itu, jadi kan memang ada tempat buat berenang, ada tempat buat penginapan. Oh, rekreasi sih ya? Iya. Nah, aku tetap minta izin ke tempat penginapan tersebut, gitu. Nah, di situ ditanyakan untuk kebutuhannya apa. Tapi sebelum aku syuting sudah diisyaratkan bahwa setiap yang jangankan syuting, lewat aja nih Mas, itu banyak yang sering kesurupan. Sudah di warning? Udah di warning. Dan itu senangnya anak kecil. Aku nggak tahu ya karena apa memang itu tempat wisata anak-anak atau memang ya kan anak kecil itu kan ya masih polos atau bagaimana rentan dia lebih sensitif gitu. Aku nggak tahu tuh persoalan itu. Nah aku pikir saat itu aku juga nggak mau yang nyombongin kan saya ini udah besar nggak gitu juga konsepnya gitu kan. Terus, oke, terima kasih udah dikasih warning duluan. Jadi aku tahu nih siapa yang harus aku jagain. Yang istilahnya yang sering bengong siapa. Kan aku paham ya. Yang kosong siapa, yang agak nakal siapa. Aku paham lah itu. Nah terus kita di front office itu tuh ada kayak tempat kayak kafetaria. Kita di situ dulu. Aku baru syuting itu abis Isya. Aku sholat dulu kan. Karena ketika aku datang itu, mohon maaf, penginapannya itu jauh lebih serem daripada Pohon Danur. Oh iya? Posisinya di mana ya pohonnya itu? Hadap-hadapan. Jadi sangat romantis kalau kita buka jendela, bye, Pohon Danur. Aku nggak kebayang sih gitu kan, awal-awal gitu kan. Ini konsepnya gimana ya? Kok bangun villa tapi depannya Pohon Danur? Mungkin karena dia nyesel kali bangun, kenapa pas sekarang jadi film gitu loh. Itu doang sih yang aku jadi kepikiran di situ. Itu memang tempatnya udah serem. Dan paling yang menurut aku serem itu bukan Pohon Danurnya, tapi di wilayah sekitar Pohon Danur yang menurutku energinya tuh negatif. Terutama penginapan. Kenapa tuh? Kembali kan tadi kan habis Isya ya. Oke, habis Isya. Aku berangkat jadi front office itu nggak jauh posisinya Mas dari ke Pohon Danur. Cuman karena aku berpikir kalau habis syuting kayaknya kalau jalan kaki males, naik mobil masih bisa kok. Gitu. Akhirnya aku naik mobil tapi nggak deket-deket banget, aku parkir di situ. Aku dijerin deh nih orang-orang yang nggak boleh jauh dari tempat itu karena kan ngerepotin aku takutnya. Sisi lain aku harus masuk kamera, tapi di sisi lain aku harus jaga. Ya. Jadi boleh ikut tapi jangan jauh-jauh dari aku.
karena aku udah denger bahwa yang selalu yang lewat situ pasti kemasukan, pasti kesurupan. Makanya untuk anak-anak kecil dilarang jalan lewat situ. Gitu. Oke. Nah, ketika aku sampai, ya aku seperti biasa, pasti aku doa dulu. Ya, doa, terus aku ya pegangan aku tawasul, aku menjalankan itu seperti biasa. Lalu, ketika aku ke Pondanur, surprise-nya, aku tidak merasakan energi yang negatifnya di situ. Oh, malah enggak? Enggak. Lebih banyak energi positifnya. Jadi 60-40. Kok ini berat ya? Jahil ini. Jahil ya? Berat deh. Berat ini. ya? Berat ini ya. Sesuatu yang ini di sini nih, Masya Allah ya. Berat banget ini nih, ya. Jahil banget. Agak nyebelin. Agak nyebelin memang kadang-kadang. Mau syuting dulu atuh. Terus, iya, karena akunya berat gitu kan, kayak mau masuk mau gimana, jangan dulu, karena lucu ngegaung-gaung lagi di sini. Kita bukan penelusuran. Terus, Insya Allah. Iya. Nah terus, jadi Mas itu di pohon danur itu tuh ternyata 60-40, 60-nya positif, bukan 40-nya baru negatif. Oke. Yang saya bikin surprise, ternyata di pohon danur tersebut tuh ada petapa. Petapa yang memang dia mempersembahkan hidupnya ya memang untuk bertapa, hanya untuk sekedar ya dia kalau dalam bahasanya zaman sekarang itu ya berzikir atau apa. Jadi kayak resi. Oke. Kalau Mas pernah dengar tuh kalau di Bali kalau nggak salah ya India atau gimana itu kan resi, itu kan seperti guru besar. Itu yang aku temuin itu malah itu. Di pohon danur itu? Yes, di pohon danur. Nah, ketika di situ, saya bilang gini, kok konsepnya bukan yang serem kuntilanak atau gundruwo atau apa. Justru yang pertama saya lihat tuh petapa. Auranya positif ya? Positif auranya. Oke. Kenapa ini kok bisa ada anak-anak kok kesurupan di sini? Setiap lewat dan selalu, makanya akhirnya ditutup untuk anak-anak nggak boleh lewat sini. Saya coba gali lagi. Nah, jadi ceritanya Mas, sebelum kejadian di sini, pada zaman dulunya itu memang itu tempat tuh untuk kayak persembahan. Orang nyugi. Oh gitu. Jadi ini petapa ini dianggap untuk membawa keuntungan kekayaan. Salah konsep. Ngerti. Memang pohon itu memang dijadikan seperti Tuhan kedua. Tempat untuk nyembah. Salah konsep pada penduduk-penduduk sebelum adanya di situ. Nah, petapa ini bukan membuka pintu ruang untuk menjadi sesembahan untuk mengabulkan segala doa-doanya dia atas segala keinginannya dia, nggak gitu konsepnya. Tapi karena beberapa orang yang bisa meyakini itu, dijadikanlah tempat itu untuk persembahan, untuk mencapai segala hajat-hajatnya. Aku nggak menyalahkan juga, karena aku bilang tadi energinya itu baik 60. Nah dia berharap mendapatkan yang 60 itu untuk hajatnya dia, apa keinginannya dia, mau kaya atau mau apa itu, tapi kan tetap musyrik yang dijadikan pohon. Betul. Karena sebagian ada yang melihat, ada yang tidak. Yang tidak itu cuma merasakan bahwa pohon ini keramat, dijadikanlah tempat untuk persembahan pada zamannya. Itu doang sih yang aku sayangkan. Nah, terus aku kan jalan tuh Mas, aku bilang aku belum menemukan titik apa yang seram di sini. Lalu di bawah pohon danur itu ada tempat pemancingan. Disitulah tempat yang paling serem. Jadi segala kemarahan, hawa negatif, kebencian, kehancuran, sakit hati itu semua berawal di situ. Dan Mbak Feni ini ngerasain hal itu di situ? Sangat. Oke. Jadi ketika saya berinteraksi saat itu kan, karena memang kan ya alhamdulillah Allah memberikan ini untuk bisa saya bicara dengan beliau gitu, karena ketika saya ke suatu lokasi Mas, pasti tujuan saya satu ngedoain mereka
saya anggap sosok-sosok yang membutuhkan doa. Mau nyampe kayak mau enggak kayak yang penting kita doain. Kenapa kok masih keikat di dunia tuh kenapa gitu kan. Dan memang saya juga pasti permisi, mau yang bagus mau yang enggak pasti saya permisi. Gitu. Syukur-syukur kita bantu doa. Nah, ketika saya berdialog sama yang di bawah ini, jadi ternyata sosok ini waktu masih dia hidup, dia itu kecewa terhadap bapaknya. Jadi dia itu diperkosa oleh bapak kandungnya sendiri. Ini perempuan berarti? Perempuan. Itu sosok yang paling jahat. Kan kalau di film, dia perempuan hamil, ya kan, terus dia membunuh anaknya di situ kalau di film Danur. Tapi yang saya dapetin ketika di lokasi memang benar sosoknya perempuan. Tapi dia diperkosa oleh bapaknya setelah diambil ke kegadisannya. Bapaknya itu kan hobinya mabok, hobinya judi pada zaman eranya itu, pada zaman dahulunya. Nah, setelah udah dipakai lah ibarat bahasa kasar itu, dijual untuk mendapatkan uang. Uangnya buat apa? Buat mabok bapaknya. Oh gitu. Oke. Ya. Nah, setelah itu saya bilang ini kan, apa yang membuat kamu terikat di dunia ini? Terikat apa? Rasa kemarahannya dia terhadap keadaan, rasa ketidakadilan. Jadi kayak ngehujat Tuhan, menyalahkan Tuhan. Bahwa kan konsepnya nggak gitu juga gitu. Nah, padahal yang menurut saya yang hewani ya bapakmu aja gitu. Tuhan nggak mungkin berbuat mentakdirkan seperti itu, enggak lah. Itu kan perbuatan ke manusia itu sendiri. Nah, dari sakit hatinya itu terikatlah dia di dunia, ketidakikhlasannya. Jadilah dia penghuni di situ yang dijadikan bahwa Danur itu seram. Gitu. Itu. Jadi kalau mau coba untuk film selanjutnya, coba di lokasi syuting yang di pemancingannya. Kalau ada yang berani teman-teman di situ ketemu sama dia, karena dia adalah gerbang dari penguasa daerah situ. Pemancingan tersebut. Di atas dia ada yang lebih seram lagi. Ini serem banget. Sosoknya tuh ya kalau menurut aku, kalau aku lihat ya, dia menampakkannya tuh seperti kuntilanak merah. Karena pakai baju merah. Dan itu seram banget. Hampir kayak gini, cuman lebih serem itu. Panjang itu rambutnya. Itu adalah yang menguasain daerah lokasi pohon Danur. Oke. Nah, gerbangnya yang suka ganggu-ganggu justru dia dulu nih. Yang perempuan tadi itu, yang keterikat. Nah, di posisi deket pohon Danur itu kan ada penginapan. Ini note ya, jangan coba-coba nginep di situ kalau bukan suami istri. Kenapa tuh? Karena dia suka menyerupai, kan dendam kepada laki-laki. Oh, misalnya ada pasangan nih, terus dia masuk ke salah satu. Ya. Dan itu yang berhubungan bukan? Bukan. Yang berhubungannya bukan sama perempuan itu, tapi sama dia. Oke. Bis mabok, jangan pernah coba nginep di situ. Ya, jangan kaget ntar kalau tiba-tiba malam tiba-tiba mimpi berhubungan badan dengan perempuan. Jangan pernah coba di situ. Di villa itu. Dan itu adalah baunya amis menurut saya. Amis itu banyak hal-hal kotor, bukan kotor nggak disapu atau gimana, banyak hal-hal yang energi tidak baik di dalam situ. Nah, itu pembukanya itu adalah yang tadi itu, yang kesedihan di bawah itu, ini pemancingan. Ngumpullah di sekitar pohon Danur. Tapi kematiannya sendiri si perempuan ini kenapa? Apa? Oke. Ya habis dijual diperkosa bapaknya, dijual. Uangnya dikasih bapaknya. Ntar bapaknya memperkosa lagi, berulang-ulang aja begitu. Dia kan nggak punya ibu. Itulah dia benci banget yang namanya laki-laki. Karena waktu saat saya syuting, yang banyak dihantam itu yang kru laki. Kenapa tuh? Gangguannya seperti apa? Dadanya didorong, tiba-tiba jatuh gitu. Terus diketawain.
saya sempet capek di situ. Karena apa? Di luar syuting itu kan otomatis kan saya harus jagain. Nah itu dia diketawain. Jelas banget, dan bukan saya aja yang denger, semua yang ada di situ kedenger. Itulah energi negatifnya dari dia. Jadi ini pohon danur. Yang bagus itu yang di belakang pohon danur, yang nempel, yang resinya itu. Kan pohon begini ya Mas ya. Ini saya. Dia nempel di sini yang bagus. Yang depan ini yang suka yang itu yang tadi itu. Pertanyaannya, kenapa yang ini nggak ngusir yang ini? Kenapa tuh? Itulah kalau orang yang beragama itu kan pasti kan menghormati segala sesuatu apa yang datang, dan kembali bahwa itu ujian untuk manusia. Oh gitu. Saya bertanya kepada beliau ini, kenapa nggak diusir aja? Kembali dia karena itulah hormat kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu walaupun itu hal baik, Tuhan ngizinin apa enggak. Karena itu dijadikan ujian buat manusia. Dia bisa aja orang ilmu tinggi kok gitu. Oh ya sudah, itu berarti udah suatu keputusan. Ternyata itu buat ujian buat manusia tersebut, atau buat pembelajaran. Ya, benar. Nah ketika saya udah bicara nih sama yang di bawah ini, tiba-tiba datang yang merah. Datang. Karena kan dia tuh aroma laki yang dia suka. Laki. Karena dibenci. Dibenci, dan dia mau nariknya tuh lebih ke laki. Nah pas ketika si ini datang, si pegawai saya mental kan. Sakit dadanya kayak kedorong gitu. Di villa itu Mas, saya ngelihat sosok, ada dua sosok. Yang pertama kalau saya lihat tuh seperti ini ya. Sugus. Ya, sugus, gitu seperti poci-poci. Cuman yang saya ngeliat ada ular besar di situ, ngelingkerin dari villa tersebut. Di sini saya masih penasaran. Ini ular memang datang atau memang ketanam? Oke. Tapi kalau saya lihat nih, maaf nih, seperti ketanam. Oleh? Ya buat undang, buat pengasih. Dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang maaf, yang musyrik untuk meminta-minta. Ya. Dan sampai sekarang masih diam-diam kok, suka melakukan itu. Karena memang dikeramatkan. Dia tanpa sadar tidak sadar, dia ketarik dengan energi dari resi itu. Jadi menjadikan pohon itu untuk meminta hajatnya dia. Tapi salahnya, harusnya dia jadikan itu pintu. Tetap doanya ke Tuhan harusnya. Jangan dia malah seperti mentuhankan pohon. Memintanya ke situ. Itu salah. Padahal rumusnya harus dirubah. Nah ceritanya, saya kan syuting sudah itu dengan si kuntilanak merah itu datang. Kita semua yang syuting di situ, termasuk yang nonton juga mau diusir untuk pergi karena dia nggak suka, karena kan banyaknya laki-laki. Saya perempuan satu-satunya, yang lain laki semua. Jadi kebencian itu makin mengganggu. Nah setelah itu saya bilang gini, gimana kalau kita nginep di villa tersebut? Kenapa pertimbangan saya nginap? Karena saya tuh udah malam dan saya masih pengen tahu, Mas. Masih penasaran. Gini loh, kenapa yang membuat saya penasaran? Ini ada yang bagus. Itu yang saya butuh jawaban. Ini bagus, kenapa kamu nggak bergerak ibaratnya gitu? Ada apa? Saya butuh pembelajaran buat diri saya juga. Makanya saya bisa jawab. Terkadang yang kita ingin melakukan kebenaran, tapi tetap harus dapat ridho dari Tuhan. Tuhan ridho apa enggak? Gitu loh. Nah,
bisa jadi itu buat jadi pembelajaran juga buat kita, atau pembelajaran buat orang banyak. Itu kan akhirnya yang saya dapetin ilmunya. Nah, bermalam kita di situ, Mas. Bermalam semua. Saya bilang sebelum tidur, mandi, wudhu. Jangan ada yang aneh-aneh, jangan ada yang macem-macem. Udah langsung tidur aja. Ceritanya ada satu pegawai saya ini emang rada-rada, kalau bahasa anak mudanya tuh somplek ya. Sembarangan mulutnya. Sembarang mulut. Sompral lah. Ya, sompral mulutnya ya. Anak muda ngelihat kayak hotel-hotel gitu, wah enak nih ngajak cewek. Bacotnya nggak dijaga. Udah tahu banyak cewek di bawah kan, tapi nggak nampak, kakinya nggak nampak itu kan. Nah, dipikir itu bercanda guyonan. Emang nih anak nih selalu kalau kita lagi syuting atau apa, kalau ngeliat villa, ngeliat hotel, ngeliat apartemen, bawahnya ngomongnya gitu mulu. Suka dibawa kayaknya. Berarti ini kru ya, kru Mbak Feni nih ya? Iya, tapi kru cabutan. Nah terus udah gitu, oh enak nih, yuk kita keluar lah, bawalah, ini kan tempat hotel gitu, seperti itu. Kita keluar. Itu yang aku dapat informasi dari teman sekamarnya. Aku kan udah pisah kamar dong. Aku ngerasa di situ memang ketika aku masuk kamar, pas banget aku dapat kamar yang ngadepnya tuh ke Pondanur. Aku masih tetap bertanya kepada beliau, kenapa ini harus terjadi dan kenapa harus anak-anak? Jadi jawabannya adalah, kenapa anak-anak? Dia senang dengan kesucian itu, makhluk-makhluk itu. Yang masih nggak berdosa ini. Ya. Dia senang. Jadi sebuah energi yang besar buat mereka, ngecas. Berarti saya akan bilang nih nanti sama orang bawah, jangan, bener anak-anak nggak boleh lagi jalan ke sini. Karena dia nyedot. Makanya Mas pernah denger nggak kalau ada orang kayak orang nyantet atau satanik apa makannya bayi, janin. Iya. Itu. Dan itu kalau buat mereka tuh kayak ngecas. Mereka pengen punya tubuh baru, Mas. Oke. Ya Allah Maha Baik, para anak-anak itu masih di sekitar oleh malaikat. Dia butuh tubuh baru, tapi kan ya masa masuk anak kecil dia aja gede. Tapi ngambil energinya. Itu aku tahu jawaban dari situ. Udah selesai di situ. Nah, kok gak lama dari aku duduk diam gitu kan di kamar gitu kan, aku ngeliat gitu sambil aku ngopi. Aku kan hobinya ngopi itu sambil makan coklat tuh. Kalau habis itu aku netralin dengan coklat. Kok ada teriak-teriak? Ini teriak-teriak ini apa teriak-teriak beneran atau teriak-teriak ya cuman di kupingku yang peka gitu istilahnya gitulah. Oh ini mah beneran ini teriak-teriaknya manusia bener. Di villa itu? Di villa itu. Oke. Aku keluar, Mas. Ya pegawaiku yang tadi itu. Kenapa dia? Jadi dia itu ngeliat cewek. Benar dia keluar. Bilangnya buat beli rokok. Ya kan saya pikir dia dewasa, nggak mungkin saya larang-larang. Saya tanya kemana? Di situ kan ada kayak apa sih, kayak kafetaria gitu. Dia bilang nggak di situ bun, mahal. Oh iya masuk akal. Terus kemana? Keluar. Kan di luar itu nggak beberapa jauh dari situ tuh ada kayak tempat warung-warung tongkrong gitu, namanya anak-anak perempuan emang. Oh. Jadi kayak bentuknya tuh kayak di puncak, Mas. Banyak kayak warung-warung gitu, tahu tuh yang pinggir jalan kayak jagung bakar. Tapi banyak ceweknya. Ya banyak. Agak remang-remang kali ya. Dia ke situ. Saya nggak tahu niatnya apa segala macem. Pas pulang dia teriak-teriak. Saya deketin, cuman kan karena itu bukan muhrim, ya paling saya cuman ya di palanya dong saya pegang tapi nggak nyentuh. Ya kan? Kok dia itu kemasukan, tapi kayak kemasukan binatang lagi pengen nafsu gimana sih? Binatang birahi lah. Geli banget ya. Udah, aduh, saya bilang udah nggak ganteng loh,
bertingkah. Jadi saya kesel kan. Udah nggak ganteng, kesurupannya kayak gini. Mau yang cakep dikit gitu, yang bikin kamu tuh ganteng gitu kan. Saya jadi kesel kan ya masnya gitu kan. Terus udah nggak ganteng, gue godain perempuan kan, saya kesel kayak begitu. Terus emang kamu kemana? Pada kemana? Enggak pun di sana memang ada perempuan-perempuan gitu. Saya udah tahu nih tujuannya apa gitu kan. Terus ada kenalan dia, memang kenalan sama perempuan. Tapi didudukin di kafetaria. Otak saya jalan, berarti kamu nunggu saya tidur baru tuh perempuan masuk. Ternyata Bunda nggak tidur. Kamu pikir Bunda tidur. Lah itu makhluk itu kan bukan hanya diri di depan pohon danur, tapi dia jalan-jalan kemana-mana. Sedangkan kafetaria dengan pohon danur kan nggak jauh, kamu taruh di situ. Jadi dia nunggu momentum itu. Pas dia ke kamar mungkin mau memastikan nih Bunda udah tidur apa belum. Kejadian langsung itu. Kayak birahi tapi kayak binatang kayak di hutan-hutan yang kalau masih ngeliat dia mau kawin gimana sih? Gitu gayanya. Udah akhirnya kita doain, kita semua saya suruh pada wudhu semua, kita bacain doa bersama semuanya. Terus saya tanya perempuannya di mana? Masih di sana Bun, ada berapa orang? 2 orang. Yang satu mau sama siapa? Iya dong. Gitu. Enggak Bun. Enggak kok Bun, enggak. Dia buat temennya. Gue mau tanya yang satu sama siapa? Maksud aku, kalau lebih baik kamu jujur, jadi saya tahu nih nanti selanjutnya siapa yang kena. Iya. Enggak kok Bun. Kita enggak, karena dia memang buat teman aja Bun. Emang wanita cabe-cabean begitu. Ya dibawa ke tempat penginapan yang bagus, dipikirnya itu kan paling bagus di daerah situ. Ya nggak tahu depannya pendanur gitu. Nah akhirnya dia bilang, kamu ke sana suruh wanita itu pulang. Saya bilang gitu, kasih duit. Ya kan dia butuh pastikan uang ya. Terus dia bilang, kasih duit berapa Bun? Ya terserah kasih. Saya bilang udah kasih aja 100.000 amal. Iya buang sial lah bahasanya seperti itu daripada nih ada apa-apa. Karena kayak binatang birahinya, kayak bukan manusia birahi gitu loh. Saya lihat seperti itu. Akhirnya si perempuan itu disuruh pulang, dikasih duit. Ya dia pulang lah dengan selamat sentosa. Karena intinya yang dia benci kan cuma laki. Iya. Dia justru ke perempuan dia ya karena ngerasa sesama perempuan. Dia lebih senang, dia dendamnya, sakit hatinya, bencinya, amarahnya laki-laki. Dan dia dapat energi itu selain karena dia dari rasa amarahnya dia dapat energi dari yang penguasa di situ yang tadi saya bilang kuntilanak merah. Kan besar tenaganya itu. Dibuka. Nah, udah singkat cerita, saya pikir udah beres Mas. Saya balik ke kamar. Entah kenapa malam itu saya dibuat gak bisa tidur. Ya saya berpikir bahwa ya Tuhan baik aja, mungkin ada yang harus dijaga, termasuk diri saya sendiri juga gitu kan. Saya gak bisa tidur, saya udah lihat handphone, saya udah nonton dari handphone, apa aja udah saya lakuin, gak bisa tidur juga. Biasanya kalau habis syuting capek kan, energi keluar, saya tidur. Hari itu, malam itu saya gak bisa tidur. Saya duduk gitu kan, saya melihat handphone. Kok ada suara lagi? Tapi kali ini perempuan. Saya pikir tuh perempuan Balik lagi. Nih bohong lagi nih, saya bilang gitu. Kok ada suara perempuan ketawa? Saya udah gak kepikiran si makhluk itu. Gak ada. Kok saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bangun. Karena suaranya itu ya kayak manusia ketawa biasa aja, gak yang mencurigakan gitu loh. Pas saya, saya merinding. Pas saya bangun gitu, saya buka pintu kan, nggak ada apa-apa, kayak lorong biasa aja, nggak ada apa-apa. Kok nggak ada? Baru saya curiga, wah ini ketawanya nih bukan manusia nih. Saya telepon, kamu benar perempuan udah dibawa pulang? Bawa pulang udah suruh pulang? Saya bilang gitu. Udah Bun, beneran, jangan bohong. Bunda dengar suara perempuan soalnya. Udah Bun, gak berani kita Bun. Emang Bunda kenapa Bun? Bunda dengar suara perempuan.
Ternyata pegawaiku denger Juga. Terus saya bilang gini, yaudah deh kamu deh, udah pada banyak wudhu aja. Iya bun, kita wudhu kok wudhu gitu kan. Ini ada sedikit cerita yang agak-agak jorok sedikit ya. Terus saya carikan suara itu, saya buka jendela. Ada si perempuan itu deket Pondanur diri. Kan pas saya buka atas, saya bisa ngeliat di situ. Tapi mukanya tuh pucet pasi ya, pucet gitu. Cuman aduh maaf ya, ini berdarah-darah gitu. Oh, kemaluan ya. Okay. Dari kemaluan sampai bawah tuh kayak keluar darah. Itu bukan hanya serem menurut saya, menakutkan gitu. Saya kalau cerita itu pasti merinding, pasti karena saya ngeliat itu. Karena ya namanya perempuan ngeliat darah kayak begitu. Dan dia benar-benar menyampaikan, ini loh penderitaan saya. Oke. Iya. Dan perempuan ini masih penasaran sama pegawai saya itu. Karena dia menangkap birahi laki. Dan posisinya masih kesurupan apa enggak nih siang ini? Tidur ceritanya. Udah tidur. Oke. Terus saya kirim doa kan. Terus ya udah. Kan saya bilang ke dia bahwa ya udah ini kan nggak ada apa-apa di sini. Saya pikir itu udah selesai. Ternyata Mas, nggak lama dari itu belum bisa tidur kan saya. Setengah jam dari si perempuan itu. Pegawai saya yang tadi birahi hilang birahinya kayak binatang. Tiba-tiba kelaminnya kayak nggak ada aja gitu. Maksudnya gimana nih? Kayak nggak ada gimana nih? Rame lagi tuh. Dia bangun nih. Dia mau ke kamar mandi. Kayak nggak ada kelaminnya. Kayak hilang. Seriusan gitu? Terus? Kan otak saya makin jalan. Lo ngapain tadi sama tuh perempuan di sana? Iya. Berarti mungkin sudah terjadi sesuatu. Saya bilang gitu, lo ngapain? Jadi kan gitu, teriak dia. Ya namanya laki-laki ngeliat itunya nggak ada kan panik dia. Teriak dia. Kaget lagi, saya keluar lagi saya. Ya kan saya nggak mungkin lihat mana. Nggak mungkin saya kan. Iya kan? Gitu. Cuman di kamar itu antara ketawa cerita tapi mau ketawa gitu loh sesama laki gitu kan ya. Kenapa lagi sih ini bun kok bisa ada kok bisa hilang. Jadi saya bertanya nih kayak gitu kan, saya nggak ngerti tentang kelaki-lakian ya. Kalau hilang, kalau tiba-tiba hilang, kalau tiba-tiba gimana kan saya nggak ngerti konsepnya itu. Kok tiba-tiba dia menghilang, kok tiba-tiba dia ngumpet, ya kan saya nggak ngerti konsep itu. Terus bun gimana bun? Ya nggak tahu bunda mana ngerti, ya kamu lah yang ngerti mau diapain. Masa bunda mau datang mau baca-baca mau tiup-tiupin? Please jujur, tadi kamu sebelum balik ke sini kamu kemana dulu? Saya sih balik bun, tapi dia katanya saya suruh duluan. Naik mobil pula lagi. Oke. Itulah aku marah di situ. Terus udah nih. Akhirnya aku nggak tahu mas, urusan masalah kelaki-lakian aku kan nggak ngerti. Ya udah deh kita doain aja, bunda kasih air, bunda doain. Karena bunda nggak mungkin ke kamar mandi. Panik dia, pakai hair dryer lah, pakai apa? Panik dia, ya hilang. Akhirnya aku kasih air, aku doain. Ya nggak tahu lah, aku belum pernah nemuin kasus kayak gini. Aku doain gitu kan, aku kasihin ke dia. Gitu, dia udah pakai sarung kan. Dalam hati aku gini, tapi jadi kayak Erot gue. Ini jadi ceritanya ada serunya, ada lucunya. Terus bunda tadi yang ketawa si perempuan siapa sih bun? Tanya nih. Yang tadi dibawa itu tuh, yang di mana, yang di pancingan. Tadi sebelum kejadian ini dia datang ke bunda,
cuman nggak ngomong apa-apa, cuma nyampein rasa sakit hati dan bencinya. Cuma bunda ngeliat darah keluar dari kemaluannya dia. Terus nggak lama kemudian, temanmu ini kejadian kayak gini, makanya bunda bingung. Kamu makanya jujur deh, jujur. Kalau jujur itu akan menyelesaikan semua walaupun bunda marah. Tapi kalau nggak jujur, kalian bisa bahaya. Kalau jujur, kita bisa tahu apa yang harus kita hadapi. Kita minta maaf atau gimana. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, bun. Saya memang keluar. Pas dia lagi ngobrol sama perempuan itu, saya disuruh ke dalam duluan, bun. Terus saya nggak tahu lagi. Beneran, bun. Nah, perempuan itu memang udah saya kasih duit, ya bunda kasih duit itu, udah saya suruh pulang, bun. Nah, saya nggak tahu, bun. Perempuan itu juga nggak cerita apa-apa. Pasti kasih duit langsung pergi aja kayak kabur. Dia juga kayak ketakutan, bun. Udah deh, saya bilang, ya udahlah, saya bilang itu. Mudah-mudahan teman kamu gak kenapa-napa. Jadi dia tuh ajakan, makanya saya bilang cabutan, diajak sama pegawai saya yang tetap itu untuk bantu-bantu kan. Udah nih, saya balik ke kamar, belum bisa tidur juga tuh mas, belum bisa tidur. Terus pas saya tidur gini, kok saya antara tidur nggak tidur mas, tapi kayak rep-rep. Ngerti kan ya perempuan ya? Pas saya nggak tahu ya orang ngelihat atau enggak, tapi saya ngerasa tempat tidur saya tuh kayak digoncang-goncang. Saya bilang itu film, ternyata saya ngalamin. Dan ada 2 perempuan, masing-masing 2, di sini 2, tapi lidahnya keluar, buntutnya berbuntut. Perempuan berbuntut. Kayak siluman. Oke. Bukan, saya bilang itu bukan kayak jin-jin gitu, tapi siluman. Silumannya. Jadi lidahnya tuh kayak mau ngejilat, panjang itu. Saya antara mau merem, tapi kayak mau ngintip gimana sih, mau merem tapi mau melihat gitu gimana sih. Cuma saya bisa baca-bacaan aja. Jadi kayak digoncang-goncang gini tidur saya. Pas itu kan saya cuma bisa, yang saya ingat salawat. Saya salawat. Ketika itu sudah hilang, saya lihat di bawah kasur saya ada darah. Tadinya nggak ada, darah seger, cuman setetes gitu. Nah saya pikir kan, ya kan jijik ya mas ya, kita nginep di hotel masih ada darah. Saya sih nggak mikir apa-apa gitu ya, kok begini gitu loh. Terus langsung saya keluar lagi kan, sekarang gangguin pegawai saya, nggak mau tahu. Saya ketok-ketok kan, bun kenapa bun? Bu, aku cerita nih semua, bahwa tadi ada 4 makhluk gonjang-gonjang kasur bunda, terus pun ada darah di bawah bantal. Ini bantal mas, di bawahnya. Ternyata kak yang pegawai yang satu nih kamar sebelah ini tadi anteng-anteng, dia bangun ada tetes darah juga di bawah bantal. Di tempat dia juga. Penasaran dong saya, ini kenapa? Saya keluar, akhirnya kesel saya tuh, udah mulai marah tuh. Saya keluar, saya ke bawah gitu. Terus pas ketika saya bawa, kan harusnya namanya villa itu pasti ada manusia dong, ada di front office tuh ada pegawai, nggak mungkin kosong begitu aja, ya kan? Terus saya ngeliat, loh kok dia jalan ke arah pohon, tapi kayak ngasih sajian gitu. Si resepsionisnya? Saya ngeliat. Oke. Kok saya bilang gitu? Saya nggak mau negor, saya diemin aja ya. Saya balikin langsung kan. Saya minta temenin pegawai saya. Saya masih pengen ke front office itu. Ini kenapa ini begini? Pas saya ke kamar atas itu, kejadian lagi tuh. Si yang hilang tadi itu birahi lagi. Masuk lagi kayak binatang lagi. Terus udah akhirnya kita doain lagi. Terus saya bilang gini, siapa di sini yang di bawah bantalnya ada darah kayak bunda? Periksa deh. Nggak
Nggak tahu kenapa saya feeling kayaknya itu sebuah tanda mau dipersembahin. Yang kayak binatang tadi tuh di bawah bantalnya dia ada darah. Jadi yang ada darah saya, yang si binatang itu sama satu lagi 3. Si binatang itu. Iya. Iya, abis dia kayak binatang yang kita nonton yang di TV kalau lagi mau kawin gitu, gimana sih? Kayak gitu. Dia paling jelek banget deh pokoknya itu. Ada di dia, ada di aku, sama ada jadi 3 orang. Saya bilang, yang itu aku udah nggak peduli deh, karena dia udah resikonya dia deh. Aku udah capek. Yang ini nih harus selamatin karena dia nggak ngapa-ngapain, cuma dia masih muda. Terus aku bilang, kamu ini ya berani mandi ya? Dingin bun, mandi aja udah, mandi terus sholat ya. Sholat, saya suruh sholat taubat, sholat apa? Ya bun. Ya bunda juga bener nih jalanin. Kamu jangan lepas, udah duduk di sejadah aja sholat. Gak ngantuk juga kan? Enggak kok bun. Udah, aku takutnya dikorbanin. Atau naksir sama dia nih. Nah kalau sama aku nggak ngerti nih, ini urusan yang merah. Iya. Karena kan dia itu pengen nyerang, cuman kehalangnya sama aku terus. Itu 4 telanjang bulat datang 2 di sebelah aku, lidahnya panjang berbuntut, itu jelas banget. Dan aku mau dijilatin. Jadi udah kayak gitu. Itu gue jijik banget. Itu jelek banget, lebih dari jelek dari kuntilanak. Mau goyahkan aku, mau ngambil yang 2 itu. Nah udah singkat cerita tuh udah pokoknya malam itu kita PR banget mas. PR banget dan aku capek banget. Sampai subuh. Akhirnya aku sholat subuh dulu. Alhamdulillah Tuhan gak buat aku ngantuk. Menjelang habis sholat subuh baru aku dikasih ngantuk. Aku tidur tuh. Habis sholat subuh aku tidur. Pagi aku bangun. Mandi beres-beres semua, nggak nunggu lama, nggak nunggu check out sampai jam 12, pulang kita. Aku udah bilang tuh, aku udah kabarin besok pagi kita pulang, nggak usah nunggu check out. Ya kalau bisa selama-lamanya tuh jam 9 pagi kita udah harus pulang. Bilang gitu. Karena udah PR-nya udah banyak banget. Sebelum aku pulang nih mas, aku ke bawah nih, penasaran. Di pohon danur itu tuh ada kesajen. Ada. Bener. Ada. Berarti ditaruh sama si resepsionisnya semalam. Nah ini dia nih. Aku ke resepsionis kan. Satu pun gak ada yang aku lihat orang yang semalam. Saya tanya, pegawainya hari ini berapa orang? Terus ya kita aja bu, gitu kan. Itu cuman 3 orang. 3 orang itu, yang 2 di depan, 1 di dalam. Yang bagian kalau misalnya ada tamu apa ngasihin barang apa kebutuhan. Karena kan memang villanya nggak begitu besar. Cuman mas-mas aja. Iya. Yang jaga malam siapa? Aku tanya. Ya saya, kita belum shift. Ganti shift. Belum. Saya bilang gitu kan ya. Kenapa bu? Gitu kan ya. Enggak. Maaf ya mas. Saya bilang gitu. Saya semalam ngelihat ada orang ke pohon danur itu. Kayak bawa sajen gitu. Saya kira mas, mukanya pada beda semua. Kayak udah tahu sesuatu ya. Mukanya kayak udah beda semua. Terus ibu ngeliat, saya ngeliat, makanya saya penasaran. Ini diantara ini mas bukan? Terus tadi saya ke pohon danur tersebut, ada kecil gitu. Terus siapa kalau bukan mas? Gak ada satupun yang berani menjelaskan. Jadi seperti kayak sudah ya udah, Anda cukup seorang tamu, nggak perlu tahu.
Mas, saya bilang ini, semalam banyak kejadian. Kok saya bilang gini, katanya anak kecil aja. Saya pancing nih, saya pengen tahu dari versi mereka. Ternyata bukan anak kecil aja, pegawai saya semalam kena, saya bilang gitu kan ya. Dulu juga ada sih Bu, laki-laki. Emang di sini selain anak kecil laki-laki. Cuman ya kayak biasanya yang laki-laki kayak begitu Bu, gitu kan. Yang usil-usil, laki-laki usil lah. Di sini emang ya kalau bahasa kita sih kayak bencinya sama yang kayak gituan aja Bu. Gitu dia bilang. Oh pantesan. Cuma kok di bawah bantal saya ada darah ya? Kaget dia. Kaget itu kan. Maksudnya Bu, kayak tetes darah aja. Saya sama 2 pegawai saya, yang satu laki-laki, yang ya menurut saya dia fine-fine aja. Yang satu ini memang yang kayak kesurupan gitu. Itu ada 3 tetes darah. Dia diem tuh. Saya kesel kan. Ada persembahannya di sini. Buat tembak gitu? Ya. Aku langsung tembak gitu. Karena musiknya udah musik aku. Orang mau kalau persembahan jangan di seumuran aku lah. Apaan yang mau dipersembahin? Iya kan? Perempuan pula. Kalau dia ketahuan laki-laki bisa nemenin si perempuan-perempuan jadi-jadian itu, yang maksudnya makhluk-makhluk seperti itu. Nah kalau aku mau jadi apa? Temen curhat kali. Temen curhat kayaknya, iya gitu kan. Langsung aku kayak gituin. Ada persembahan ya. Terus ya kita nggak bisa ngejelasin Bu. Cuma memang ya ada sebagian yang menemukan itu. Tapi biasanya yang melakukan sesuatu. Ya mungkin ibu dianggap ngalangin. Memberatkan itu. Terus udah akhirnya, oh ya udah makasih Mas gitu kan. Tapi tolong Bu jangan disebut nama penginapan kami. Ya jangan gitu dong Mas. Saya bilang gitu kan. Tapi kan kalau yang datang di sini keluarga nggak apa-apa Bu. Biasanya yang sering yang kayak begitu. Ya tapi kan kalau keluarga bawa anak Mas. Aku gituin kan. Terus ya udah nih aku malas berdebat. Pulang aku. Yang tak semalam yang kayak birahi binatang. Pagi sakit. Paginya itu pas mau pulang sakit. Udah pucut. Pagi sakit. Aku pikir dia cuman kecapean karena kejadian malam itu sangat menyiksa dia. Merasa energi lah. Terus saya tanya, udah muncul lagi belum? Kan tadi hilang, ya kan? Terus udah beres belum itunya? Tahu Bun, katanya sih udah Bun. Loh, oh ya udah pulang nih, kita pulang gitu kan, pulang gitu. Sampai rumah nggak ada apa-apa segala macam. Beberapa hari setelah itu saya dengar dia masih sakit terus meninggal. Meninggal akhirnya. Diagnosanya kenapa saat meninggal itu? Jadi saya pengen datang dong layat. Iya. Ya, karena ada berhubungan sama hati lah. Ini karena apa? Ajak Bunda lah, Bunda mau ngelayat. Terus, nggak apa-apa Bun, ya nggak apa-apa lah. Ya namanya ngelayat emang harus teman, harus saudara, harus ini ya enggak lah. Kalau kita pengen ngelayat ya ngelayat. Kenapa meninggalnya itu? Gak tahu Bun, mendadak katanya dia teriak-teriak, kayak ketakutan. Terus dia udah jatuh, nih pulang. Cuman Bun, kata keluarganya, itunya keluar darah terus. Dari kemaluannya keluar darah terus? Tetep yang diincer itu. Sakit hati kayak Bang. Ya, kalau saya berpikir ya, kebencian ya. Kebencian. Karena kehancurannya dia itu di awal dengan nafsu. Jadi ya sumpahnya dia bahwa
segala sesuatu yang berhubungan dengan nafsu kepada wanita dan itu bukan kepada tempatnya, dia akan, siapapun orangnya, dia akan pernah minta itu Di wilayah situ ya. di wilayah situ. Seperti kayak sumpahnya. Karena yang tadi kan saya lihat dia tuh, yang dia berdarah-darah, itu saya lihat dia ngeliat gini loh Mas, natap gini. Oh, natap balik. Natap. Ngeri banget. Lah, bukan ngeri lagi. Saya kan untungnya itu gelap. Jadi kan kalau terang kan kalau ditatap gini kan benar-benar jelas banget ya. Kan kalau ini untungnya gelap. Jadi saya begini. Dia nyampein itu, langsung saya bacakan bacaan saya salawat. Terus saya bilang gini, ya udah deh, ajak Bunda pengen ngelayat. Tapi Bunda nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, emang kenapa? Pergi kita. Saya pikir bener nggak sih nih dia kelaminnya itu. Cuman kan saya nggak mau nanya keluarga. Ntar bingung keluarganya. Ini kenapa TV ini nanya-nanya ke barang anak saya, kan nggak lucu gitu kan. Cuman kan itu aib ya jadinya. Iya. Terus saya datang. Jadi dia pas dipocongin itu berlapis-lapis Mas di bagian itu. Supaya nggak tembus. Ya. Kayak menunjukin gitu loh. Mau bikin malu gimana sih? Kayak ini aib gitu. Pas saya datang di situ, orang tuanya nangis kan, semua masih nangis, semua segala macam. Saya pikir wajar. Ya di mana-mana kalau kita kehilangan orang yang kita sayangin, pulang pasti kita nangis. Ya. Ternyata bukan hanya sekedar itu. Ya karena dia ini meninggalkan kenapa kelaminnya itu keluar darah terus sampai akhirnya orang-orang tuh pada tahu semua, kesebar lah. Dan darah itu dimandiin kan, namanya mayat kan dimandiin ya, nggak berhenti, bau pula Mas. Berarti kan dia melakukan sesuatu ya. Bukan dia kenalan gitu aja, nggak mungkin sampai sebegininya. Berarti dia sama si itu, si perempuan itu dong. Iya. Si baju merah itu. Iya. Berarti kan pikiran saya seperti itu. Saya deketin ini Mas, saya doain. Bacain Yasin lah kita. Bacain Yasin apa gitu kan. Pas saya ngelihat jenazahnya, itu mukanya bentuk perempuan itu. Mukanya? Kan harusnya laki. Tatapan yang malam yang saya lihat, tatapan matanya, tatapan mukanya, saya ngeliat di jenazah itu. Jadi yang saya lihat tuh di perempuan itu. Pas dipocongin kali gitu ya. Saya nggak ngeliat si muka dia aslinya. Kan beda banget muka laki sama muka perempuan. Yang saya lihat ya si perempuan itu. Ya kayak perempuan itu yang meninggal. Oke. Di situ saya pas ngeliat kayak gitu, tadinya baca Yasin udah sampai mau akhir ya gitu ya, refleks saya, ketutup gini, mundur saya, duduknya tadi kan dekat jenazah, kayak saya mundur senderan. Pegawai saya langsung nyamperin kan, Bunda kenapa Bun? Ya Allah, kasihan banget ya, kenapa Bun? Itu mukanya dia itu perempuan yang kita lihat di sana itu, yang penghuni sana. Mukanya Bu, itu bukan dia. Terus dianya di mana? Dianya nggak ada di sini. Yang saya, dia bawa sukmanya dia ada di sana. Ya dibudakin lah bahasanya. Dan cuma pertanyaan saya, apakah dia jadi korban tumbal, ataukah dia jadi korban yang karena perlakuannya dia? Soalnya ada yang sajian juga nih. Tapi feeling saya, apapun itu kamu salah. Kamu ngebuka. Ya buktinya alhamdulillah saya sama yang pegawai saya itu nggak apa-apa. Kan saya bilang kamu jangan tidur, kamu sholat tobat, sholat terus duduk kalau boleh sejadah. Mau ngantuk ya mau apa kamu duduk aja di situ. Kebetulan saya kemana-mana kan bawa Yasin. Saya kasih dia, pegang pelukin. Minimal kamu sadar ada yang apa, kamu ingat Tuhan. Walaupun kamu nggak punya ilmu,
Tapi Tuhan tuh sayang, penyayang. Kalau kamu mau dekat, saya bilang gitu, gak mungkin Tuhan menjauh. Apapun dosanya manusia, ketika kita mau dekat, tidak akan mungkin Tuhan menjauh. Karena beda dengan manusia. Manusia masih menghujat, lu berdosa, lu hina, lu ini. Tapi kalau Tuhan dengan penuh kasih sayangnya, kamu banyak dosa, kamu nyamperin Tuhan. Jadi yang itu tuh gak apa-apa. Terus saya bilang gini, Bun, apa kita harus kalau kasih? Gak usah. Saya gak mau ada yang lanjut-lanjut lagi, gak usah. Terus gimana, Bun? Kalau Bunda lihat itu bukan dia, berarti dia di mana? Ya di sana. Keiket di sana. Coba Bunda lihat lagi. Mukanya berubah belum? Enggak. Sampai pulang saya lihat dia. Tetap gak berubah. Cuman ya kita kan gak mungkin ya bicara sama keluarganya. Iya. Masa saya harus ceritain aib anaknya, walaupun anaknya seperti itu, saya gak mau menambah beban dari orang tua. Paling saya cuma minta ya doain, sedekahin atas nama anaknya. Kita gak tahu sampai atau gak sampai, tapi kan saya percaya namanya orang tua ya, memberikan yang memberikan doa gitu kan. Insya Allah, apalagi ibu ya kan bisa menggedur langit lah, mengetuk langit gitu kan. Jalanin itu aja. Saya cuma bilang ke pegawai saya, Bunda pengen ngomong sama ibunya, tapi nggak mau ngasih tahu tentang kejadian yang semalam. Cuma Bunda pengen dia melakukan sesuatu. Enak nggak ya? Saya bilang gitu. Ngomong aja Bun. Akhirnya saya ngomong ke ibunya, Bu izin gitu kan. Untung ibunya baik, mau menerima omongan itu. Saya bilang, bisa tidak, saya bilang gitu, selama 7 hari apapun yang bisa disedekahin berikan atas nama anak ibu. Apapun itu Bu, mau bajunya, mau benda-bendanya, mau barangnya ya mungkin ya kalau uang kan ada keterbatasan ya. Apapun itu Bu, apapun teh, bajunya kayak sepatunya, apapun itu Bu, sedekahin. Tapi atas nama anak ibu. Dan ibu, saya mohon tiap malam doakan ibu sholat taubat, tahajud khusus untuk anak ibu. Saya bilang gitu. Salawat ibu persembahin ke Rasulullah, tapi untuk anak ibu. Saya minta itu. Kalau ibu bisa selama 40 hari, 40 hari. Jangan berhenti. Ibunya sepertinya nangkep sesuatu. Karena kan anaknya berdarah mulu itunya. Kalau bapaknya perlu nggak? Nggak usah. Ibu. Gitu. Jadi ya singkat cerita, setelah saya melihat itu sampai saya pulang, mukanya masih perempuan itu. Dan bau. Saya nggak mau nyebutin ya namanya, kasihan. Maka saya bilang, dari tadi kan saya bilang itu kayak binatang, karena memang kayak binatang saya lihat itu. Itu. Terus pas udah saya pulang, saya bilang, jadi pelajaran buat kalian, jangan terlalu rakus-rakus banget sama perempuan. Apalagi kalau perempuannya ketemunya di jalan. Udah bukan wadahnya. Emang kamu tahu pasti banget dalamnya benar-benar perempuan, manusia. Saya bilang gitu ke dia. Terus kedua, kok Bunda lebih penasaran sama perempuan itu, ya Bunda pengen ketemu deh sama cewek itu 2. Yang 2 gitu. Cuma kata anak-anak, kata mereka semua nggak usah Bun. Dia kan benci sama laki, kata Bunda. Dia aman-aman aja Bun. Enggak Bunda, kasihan aja. Takutnya dia dijadikan tameng untuk menggoda-goda yang lain. Dijadikan alat ya, alat penarik laki-laki untuk jadi korbannya lagi. Iya, itu. Wah, serem juga cuy. Sampai apa ya? Bisa dibilang sampai ada korban meninggal. Ada. Ya. Itu Mbak Feni ini sebenarnya kayak tadi kan kayak ke sebuah tempat itu langsung kontak ngerasa atau bisa kayak gitu ya kayak.
Ya saya alhamdulillah ya, nggak tahu saya ini berupa jadi gift atau berupa jadi beban, saya nggak tahu. Cuman saya ambil sisi baiknya aja, bahwa itu buat kepentingan untuk keluarga saya atau orang-orang yang saya sayangin. Hal-hal yang tidak baik, hal yang akan datang, pasti akan saya kasih warning duluan. Dan itu memang ya ngelihat juga sama ngerasa. Itu dari kecil itu seperti itu. Jadi keanehan sebenarnya dari dalam kandungan. Jadi waktu hamilin saya tuh, mama tuh udah menemukan keanehan-keanehan. Jadi waktu hamilin saya tuh tidak bisa dideteksi jenis kelamin apa. Oh gitu? Ya, sampai detik udah ngelahirin, udah di WSG atau gimana, mama nggak bisa. Satu itu. Kedua, kan mama di depan rumah tuh ada pohon mangga. Kan kalau pohon mangga itu musiman. Nah, ketika menjelang saya mau 7 bulanin, itu pohon berbuah sama saya ngelahirin. Jadi berkahnya dibagi ke tetangga-tetangga. Oh gitu. Jadi di situ mama melihat ini anak berarti ada sesuatu nih. Karena 7 bulan saya itu harusnya mangga nggak berbuah. Ini mangga buah nggak berhenti sampai dibagi-bagiin ke tetangga. Barokah lah, alhamdulillah ya. Sama waktu saya usia 9 bulan, saya dililit ular. Iya. Jadi waktu itu saya tinggal di Selipi, di Kemanggisan Utama, di Komplek Ferris Novil. Jadi di kamarnya itu 9. Aku cuma 3 orang nih, papa, mama, dengan 9 kamar itu. Nah, akhirnya tidurnya di kamar tengah. Antara kamar tengah sama dapur itu kan jauh. Biasanya kan kalau bayi itu ada jam-jamnya kalau bangun. Ini kok udah jam 12:30 aku tuh masih anteng. Nggak nangis, nggak goak-goak lah istilah seperti itu. Si mama lagi di dapur, curiga ini si Feni kok nggak nangis-nangis gitu. Mama ke kamar, ternyata aku lagi dililit ular. Ularnya segede paha manusia. Tapi ada mahkota kecil. Mama panik dong. Kok nggak digigit anakku? Nggak dimakan juga. Mama ke Pak Haji sebelah. Minta tolong kan, mama takut mengusir. Pak Haji itu memang orang pintar. Datang sama tukang bangunan, datang. Pas Pak Haji ngeliat, tadi mau dibunuh sama tukang bangunan. Nggak boleh, jangan. Ulah. Gitu. Disuruh pergi, jadi pergi jalan. Gitu. Itu. Antik ya. Dan saya sekarang suka ular. Sangat. Wah. Saya suruh milih ular sama ayam. Saya pilih ular. Karena saya takut ayam. Oke. Saya bilang gini. Saya sampai ngomong gini. Ini kuburan. Jalanan. Ini ayam tuh, geng ayam, soang, angsa. Saya kan milih lewat jalan kuburan daripada lewat situ. Karena itu lebih menyeramkan. Gitu. Iya. Harus ada aneh-anehnya emang. Gitu jadi. Nah ini kan sekilas tentang Mbak Feni ini, ternyata memang sudah dari lahir memang ada sesuatu yang beda ya, makanya bisa merasakan hal yang kita bisa rasain. Nah sekarang kita balik lagi ke yang tadi itu, Mbak Feni, itu berarti itu si pohon danur ini sebenarnya juga bisa dibilang enggak bukan dari dianya ya, justru dari sekitarnya ya. Dan villanya ini bisa dibilang kalau segitu banyak orang bisa ini agak besar berarti ya villanya ya. Ya kayak Lost Man, kayak hotel bintang 3 lah. Ada fotonya kok. Oh, ada fotonya? Ada. Oke. Dan itu maksudnya itu ya, wah itu sih ngeri juga sih ya. Makanya sih kalau kayak gue nih mau penelusuran gitu, ya emang resikonya gede juga sih. Kalau Mbak Feni kan masih mending, masih ngerti lah. Kalau kayak gue gini ada begituan, wah. Gue sama panik ya. Iya. Ya pun. Terus si perempuan itu sendiri yang baju merah itu akhirnya nggak pernah mendatangi lagi dalam bentuk apapun ke Mbak Feni. Nggak pernah, karena biasanya kalau setelah udah start syuting itu, apalagi orang pulang, udah langsung kita jaga semua. Yang penting yang lainnya jangan ngebebanin aku, karena capek kan kalau gitu loh.
Kalau aku tuh gini loh, Mas, jujur aja, ini kan tubuh kita. Kita ngizinin siapa yang boleh masuk. Kalau sekiranya bagi kita akan ninggalin bekas yang tidak baik, nggak usah. Oh gitu. Dulu aku pernah penelusuran yang mau masuk leak. Apa sih yang kayak di Bali tuh yang gitu-gitu tuh? Ternyata itu dikirim untuk matiin saya. Oleh? Keluarga. Oke. Tapi keluarga dari pernikahan. Jadi itu ada ceritanya lagi. Jadi itu dia mau ikut mas saya malah. Awalnya disuruh untuk matiin saya, tapi malah mau ikut karena nggak dikasih makan sama yang di sana. Loh, kita kan kalau gitu kan ngasih makan makhluknya, Mas. Oh gitu ya? Iya. Datang nih ke tempat santet, bayar uang sekian. Ya kita bayar uang kayak gitu, maksudnya kita ngasih makan si yang Disuruh. ngerjain itu ngasih makan yang nyuruh apa sih kayak makhluk disuruh. itu. Iya. Emang dia nggak makan, dia kan juga butuh cemilan. Ini kayaknya masih banyak nih ntar kisah-kisahnya nih. Dan dulu jangan diumbar dulu biar banyak episodenya. Oke, Mbak Feni, ini sebelum kita tutup, pesan apa sih dari kisah yang tadi ini dari Mbak Feni buat yang pada nonton? Oke, teman-teman, kalau karena berhubungan ini dengan kisah Danur dan di mana peran wanitanya itu adalah hantu perempuan, jadi pesan saya untuk para laki-laki, tolong jaga diri dimanapun kalian berada. Jangan mentang-mentang lihat perempuan di pinggir jalan atau perempuan yang baru kenal itu pasti banget tuh manusia, belum tentu juga gitu loh. Dalamnya itu yang kita khawatirin. Jadi lebih baik menjaga diri. Jangan sampai hal-hal yang bikin buat kita sial itu akan kena ke kita dan kena ke seluruh sekeliling orang-orang kita sayangin. Itu aja. Nah, mantap. Intinya poinnya adalah lu cowok jangan geragasan. Ya, benar. Gitu ya. Benar. Jangan. Cewek kalau udah dendam, Baik-baik lu. baik-baik. Sampai atas dendamnya. Setan aja bisa dendam. Makanya. Oke deh kalau gitu brother. Gua sebelumnya Mbak Feni, makasih banyak ya sudah datang ke sini, sudah bercerita karena cerita ini ya menurut gue sih keren banget sih, serem banget juga dan pelajaran juga buat semuanya. Ya kayak tadi bilang tadi, kita hati-hati, jangan aneh-aneh, ingat sama yang ini aja lah, yang normal-normal aja. Oke, gue Afedi Jamal dan Mbak Feni Rama, kita undur diri dulu Mbak ya. Oke. Kita ketemu sampai di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.